Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen tentang perencanaan sistem informasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Koordinat Diva dengan NIM 19080310203. Yang kedua, Ardinio Akbar Silamsyah dengan NIM 1908003102025. Yang ketiga, Rismatri Arum dengan NIM 1908031020026. Yang keempat, Imam Wahyu Setiawan dengan NIM 1908031020027. Dan terakhir, saya sendiri Devina Berlianti dengan NIM 1908031020030. Kemampuan akhir yang diharapkan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dalam penyusunan perencanaan sistem informasi dalam sebuah organisasi bisnis. Indikator capaian. Menjelaskan perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan membuat perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Perencanaan sistem informasi. Di sini ada beberapa perencanaan sistem informasi. Yang pertama, definisi. Yang kedua, siapa yang merencanakan sistem. 3, tujuan tahap perencanaan. 4, proses perencanaan sistem. 5, analisa kelayakan sistem. Dan terakhir, identifikasi kebutuhan sistem. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan sistem. Pada tahapan ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas. Pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dibicarakan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Sumber daya baru direncanakan dan disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Pada tahap ini direncanakan dari aspek teknis atau sarana prasarana yang dipergunakan untuk mengembangkan sistem, dan aspek sumber daya manusia, siapa yang akan mengembangkan, manajemen puncak, analisis, dan programmer, dan siapa sasaran dari sistem yang dikembangkan. Yang kedua adalah analisis sistem. Pada tahapan ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada tahap ini. Profesional sistem mewawancarai calon pemakai dan bekerja dengan pemakai yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian masalah dan menentukan kebutuhan pemakai. Selain itu, analisis juga akan menguji kelayakan sistem dari aspek ekonomis, teknis, dan SDM sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. Tahap ketiga yaitu perencanaan sistem secara umum atau konseptual, atau desain sistem secara umum. Nah, pada tahapan ini dibentuk alternatif perencanaan konseptual untuk memperluas pandangan kebutuhan pemakai berdasarkan umurnya, status, profesi, tinggal pengguna, dan lain sebagainya. Alternatif perencanaan konseptual memungkinkan manajer dan pemakai untuk memilih rancangan terbaik yang cocok untuk kebutuhan mereka. Pada tahap ini, analis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasi laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang diusulkan. Sistem dibuat desain antarmuka atau interface, hak dan wewenang pengguna, konten sistem, dikonsep sebagaimana sistem nantinya akan bekerja.
Tahap keempat yaitu evaluasi dan seleksi pada sistem. Nah, pada tahap ini nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Karena akhir tahap perencanaan sistem menyediakan poin utama untuk keperluan investasi. Evaluasi dilakukan atau dilaksanakan tidak hanya pada tahap ini, tetapi juga dilaksanakan di setiap tahapan SDLC. Semua aspek sistem dievaluasi, teknis, ekonomi, laporan uji kelayakan, dan sebagainya. Tahap kelima yaitu perencanaan sistem, desain perencanaan sistem secara terinci. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perencanaan sesuai dengan konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk memenuhi layar, form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output ditinjau ulang dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Akhir tahap ini, laporan rancangan sistem secara detail akan dihasilkan. Tahap ini sistem yang masih dalam bentuk konsep diwujudkan dalam bentuk desain. Siapa pengguna dan wewenang pengguna. Semua kebutuhan yang sudah dikumpulkan disusun satu persatu. Semua komponen baik manajemen, analisis, dan programmer bekerja sama untuk mewujudkan konsep tersebut. Tahapan terakhir yang keenam yaitu implementasi sistem dan pemeliharaan dari sistem itu. Nah, tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat pada tahap ini ada dua bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau Program dan Evaluation Review Technique atau PRT chart, dan penjadwalan proyek serta teknis manajemen. Evaluasi dibutuhkan pada tahapan ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan sampai sistem tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana. Setelah itu, sistem akan diinstalasi dan dilakukan perawatan agar sistem dapat bekerja dengan optimal. Perlu diingat bahwa proses pengembangan sistem tidak akan berhenti sampai pada tahap akhir, yaitu implementasi sistem, tetapi akan berulang kembali ke tahap awal di mana direncanakan kembali sistem baru yang akan memperbaiki sistem lama tersebut. Next. Definisi. Perencanaan sistem yaitu proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dengan berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasional. Next. Nah, siapa saja yang merencanakan sistem? Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan untuk manajemen puncak, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pelayanan. Manajemen puncak sangat berperan dalam perencanaan sistem. Manajemen puncak itu terdiri dari CIO, CEO, CFO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok user lain. Komite ini menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada tujuan tahap perencanaan.
Yang pertama ada mengidentifikasi dan memprioritaskan. Yang kedua, sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Ketiga, sasaran yang ingin dicapai. Keempat, jangka waktu pelaksanaan. Kelima, mempertimbangkan dana yang tersedia. Dan yang terakhir, siapa yang melaksanakan. Kemudian di sini ada proses perencanaan sistem yang dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama ada mengkaji perencanaan strategis. Perencanaan sistem informasi harus disesuaikan dengan tujuan organisasi. Jika organisasi bertujuan profit, maka sistem informasi yang dikembangkan harus mendukung pencapaian itu. Dengan mempercepat proses transaksi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan proses pengendalian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi proyek. Saat ini menetapkan ruang lingkup proyek dan subsistemnya, dan ada kemungkinan proyek besar perlu didekomposisi menjadi aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Misalnya membangun sistem informasi untuk perguruan tinggi dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, proyek administrasi keuangan. Yang kedua, proyek PMD. Ketiga, proyek administrasi akademik. Keempat, proyek perpustakaan. Kelima, proyek penelitian. Dan keenam, proyek pengabdian masyarakat. Kemudian poin ketiga ada menetapkan sasaran. Sasaran di sini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh proyek sistem dan biasanya dinyatakan dalam pernyataan yang terukur dan bersifat kuantitatif. Misalnya, proyek sistem informasi perpustakaan memiliki sasaran meningkatkan jumlah anggota aktif sebanyak 20%, menurunkan tingkat keterlambatan pengembalian sebesar 80%, mempercepat proses pencatatan peminjaman menjadi kurang dari 2 menit per transaksi, dan yang terakhir meningkatkan jumlah peminjaman buku sebanyak 50%. Poin selanjutnya ada menetapkan kendala. Kendala-kendala yang perlu diidentifikasi meliputi batasan dana, batasan waktu, umur ekonomi dari sistem, batasan struktur organisasi, dan yang terakhir batasan peraturan yang berlaku. Kemudian ada menetapkan prioritas. Dalam jangka panjang, seiring melibatkan lebih dari satu proyek, sehingga perlu ditetapkan prioritas proyek, terutama dengan kriteria yang pertama, penghematan biaya, kemudahan penerimaan dan efektivitas sistem informasi, kelangsungan hidup sistem, hubungan dengan proyek-proyek lain, dan kebutuhan yang mendesak. Kemudian ada membuat laporan perencanaan. Hasil dari perencanaan biasanya didokumentasi dalam bentuk laporan tertulis, berisi semua rincian di atas. Dan yang terakhir ada persetujuan manajemen. Laporan yang dibuat dipresentasikan kepada manajemen dan komite pengarah untuk disetujui dilanjutkan pada tahap analisis. Pada tahap ini juga ditetapkan mekanisme pengendalian khususnya berkaitan dengan anggaran dan jadwal analisis. Kemudian di sini ada tahapan proses perencanaan. Di tahapan proses perencanaan sendiri ada 3 tahapan. Di tahap pertama ada mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan. Kemudian dilanjut dengan mengidentifikasi proyek sistem, menetapkan sasaran proyek sistem, menetapkan kendala proyek sistem, menentukan proyek sistem prioritas, dilanjut membuat laporan perencanaan sistem, dan yang terakhir meminta persetujuan manajemen. Kemudian dilanjut dengan tahap kedua, yaitu menunjuk tim analisis, dilanjutkan dengan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Setelah tahap kedua selesai, akan dilanjut ke dalam tahap ketiga. Yang pertama, melakukan studi kelayakan. Kemudian menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan tahapan yang terakhir di tahapan ketiga, yaitu meminta persetujuan manajemen. Tahapan pertama sendiri ada menetapkan. Di sini menetapkan ada beberapa poin. Yang pertama, tujuan, strategi, taktik perusahaan. Di sini organisasi bisnis bertujuan mendapatkan laba. Maka perencanaan sistem harus mendukung untuk meningkatkan laba. Berbeda dengan organisasi sosial untuk mencapai tujuan, perusahaan merencanakan strategi dan taktik. Kemudian poin yang kedua ada identifikasi proyek. Di sini ada yang pertama sistem informasi pengendalian dan pemasaran.
kedua sistem informasi distribusi, kedua sistem informasi produksi. Kemudian akan dilakukan oleh teman saya. Tahapan pertama. Nah, pada tahapan pertama ini ada sasaran, yaitu sasaran itu merupakan sebuah target yang ingin dicapai oleh organisasi. Apa yang ingin dicapai oleh masing-masing proyek sistem? Contohnya itu, yang pertama, sistem informasi pengendalian dan pemasaran. Sasarannya memberi pelayanan order kepada pelanggan lebih baik dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, sistem informasi pengendalian distribusi. Sasarannya mengoptimalkan jalur distribusi sehingga dapat mengurangi biaya distribusi. Dan yang kedua, ada kendala. Nah, setiap sistem pasti memiliki kendala yang dialami. Di sini kendalanya ada 3, yaitu yang pertama, ada batasan dana. Pasti setiap organisasi itu memiliki batasan dana yang mereka miliki. Yang kedua, batasan waktu. Yang terakhir, ada batasan struktur organisasi. Selanjutnya, menentukan prioritas proyek sistem. Contohnya di sini, yang pertama, alasan menentukan prioritas. Ada 2, yaitu kebutuhan mendesak dan penghematan biaya. Membuat laporan perencanaan sistem. Meminta persetujuan manajemen. Tahapan kedua, menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite pengarah. Menunjuk tim analis, mengumumkan proyek pengembangan sistem. Dan terakhir tahapan ketiga, yaitu melakukan studi kelayakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan siap dilaksanakan atau dihentikan. Langkahnya itu mencari fakta dari sistem yang sudah ada. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Di sini dari teknik pengumpulan data itu sendiri ada wawancara, observasi, kuesioner, dan sampling atau melihat sebagian dari seluruh sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, tahapan yang ketiga selanjutnya yaitu pertama, data yang dikumpulkan organisasi, yang kedua personil, yang ketiga prosedur kerja, dan yang keempat lingkungan kerja. Analisa kekayaan sistem. Nilai sistem dapat diukur dengan analisis biaya, bisa dibagi menjadi 2, yaitu Telos Feasibility Factor. Telos Feasibility Factor atau biasa disebut dengan faktor kelayakan, bagaimana kita menilai bahwa suatu sistem itu layak. Tentunya terlepas dari apakah sistem itu baru dibuat atau sistem lama memerlukan perbaikan atau tambahan, atau bahkan sistem lama atau sistem yang sudah ada perlu digantikan dengan sistem yang baru. Dalam tahapan perencanaan sistem, haruslah mengidentifikasi kelayakan sistem yang akan dibangun. Yang kedua, PDM, strategi faktor. Strategi faktor adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksana gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan sistem. Pertama, menentukan kebutuhan sistem. Menentukan kebutuhan software dan hardware. Menentukan SDM atau sumber daya manusia. Memperinci biaya. Nah, selanjutnya, perencanaan jadwal CPM. CPM adalah merupakan salah satu peralatan terpenting untuk manajemen proyek.
Dan selanjutnya Gantt chart. Gantt chart sendiri adalah suatu diagram barang yang dimanfaatkan untuk memberikan visualisasi suatu rencana proyek yang digunakan dari waktu ke waktu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.